Assalamualaikum Ya, Bang. ya, selamat berkati. Ya, terima Kecil kasih. suaranya ini. Ya, suaranya kecil ya. Ya, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar Waalaikumsalam. dengan jelas, Pak? Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Saya mengucapkan pada Dr. Umar yang telah meluangkan waktu menemani kita pada kesempatan hari ini. Ya, dalam agenda webinar nasional dengan tema pariwisata berkelanjutan, menjaga alam, meningkatkan ekonomi, memperkuat budaya. Tentunya banyak hal yang coba kita akan kupas dalam pertemuan kali ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih juga kepada panitia dan juga seluruh peserta yang telah menyimak pada kesempatan hari ini. Tentunya Dr. Umar ini sudah berpengalaman eh, banyak tahun, puluhan tahun ya di dunia pariwisata ini, dan sampai detik ini juga beliau juga sebagai dosen di Universitas Teknologi Teknologi Sumbawa. Sumbawa. Tentunya beliau akan sangat kompeten dalam bidang ini karena insya Allah akan mengolaborasikan antara dunia praktiknya dan juga dunia akademisnya. Ya mungkin untuk mempersingkat waktu kita berikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Dr. Umar untuk menyampaikan pemaparannya. Pada Bapak Dr. Umar, waktu Nalaya sepenuhnya kami persilahkan. Monggo Pak Dr. Bisa dilihat Bang? Bisa dilihat ya? Ya, masih proses. Ya, udah terlihat, Pak. Ya, Bisa ya? ya bisa. Sudah terlihat dengan jelas, Pak. Ya, bisa Oke, dilanjut. baik. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bersuara di sore hari ini untuk berdiskusi ya terkait pariwisata berkelanjutan yang skupnya menjaga alam, meningkatkan ekonomi dan memperkuat budaya. Jadi eh, pariwisata itu adalah sektor penting bagi perekonomian global, khususnya Indonesia ya. Hasil penelitian tahun 2018 itu kontribusi pariwisata itu terhadap PDB itu sekitar 5,2%. Kemudian tahun 2019 4,7%, tahun 2020 itu sekitar 4,0%, tahun 2021 4,2, tahun 2022 ini masuk ini era dari 20 ke 2022 itu kita apa masa pandemi ya. Jadi agak turun 3,6. Terus terkait devisa kita itu mengalami pasang surut juga di masa itu 2018 itu 16,43 miliar US dollar. Kemudian 19 itu 16,91 agak naik, kemudian 20 itu turun drastis 3,31 US dollar. Kemudian 2022 itu 0,54 masih masa ini masa apa itu COVID ya gitu. Jadi pada tahun 2022 agak naik lagi yaitu 4,26 miliar US dollar. Jadi itu sektor pariwisata itu sangat berkontribusi ya terhadap perekonomian global. Catatan yang disampaikan oleh Korea Indiani Putri di inilah komnya itu pada tahun 2024 bahwa sektor pariwisata itu menyumbang 7,03 miliar US dollar untuk devisa secara keseluruhan di Indonesia. Kemudian kita beranjak ke pariwisata berkelanjutan. Di sini adalah
solusi ya untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, kelestarian alam dan budaya. Jadi tiga item ini harus bisa seimbang ya ketika kita mau berbicara pariwisata berkelanjutan. Alam kita jaga, kemudian heritage, cagar-cagar budaya yang kita anggap bahwa itu penting, kita pelihara. Kemudian alam, ya era sekarang apalagi banyak sekali kerusakan hutan. Tapi dengan adanya pariwisata berkelanjutan, mungkin itu sebagai salah satu solusi bahwa kerusakan alam itu bisa kita minimalis. Kemudian ada tiga pilar yang untuk menopang pariwisata berkelanjutan tadi itu. Yang pertama itu adalah lingkungan. Jadi minimal kerusakan alam, jangan sampai contoh di laut, jangan sampai ada bom. Nah kasihan terumbu karang kita itu puluhan tahun baru bisa kita temukan lagi bibit baru, itu pun sangat sulit. Jadi perlu kerja keras kita, seluruh kita gitu ya. Kalau memang kita ingin pariwisata kita itu hidup, jadi lingkungan itu sama-sama kita jaga. Nah, kemudian dengan menjaga alam dan seterusnya, ekonomi pasti ngikut lah. Jadi sudah pasti, terutama masyarakat lokal. Bagaimana kita memberdayakan contoh, kita di Sumbawa itu ada salah satu tempat namanya Pamulung. Nah, di sana itu ada namanya Buffalo Race. Jadi ini apa namanya sudah menjadi tradisi di sana itu. Jadi kalau ada tamu yang datang, kemudian di order, kemudian di apa namanya disiapkan dan seterusnya. Jadi kita berdayakan betul-betul masyarakat di sana itu, sehingga tradisi-tradisi lama itu tetap ada dan manfaat keekonomian dan untuk masyarakat lokal juga ada gitu. Jadi identitas lokal ada, kemudian masyarakat lokal terberdaya dari sisi ekonomi. Jadi ketiga pilar ini harus saling memperkuat. Jangan sampai kita ingin banyak dapat, banyak untung, tapi kita abaikan lingkungan. Itu yang berbahaya. Selanjutnya, why is tourism important? Kenapa sih gitu ya? Kenapa sih pariwisata berkelanjutan itu penting? Kenapa gitu? Itu pertanyaan. Yang pertama itu lingkungan itu dilindungi, perlindungan lingkungan itu penting sekali. Kenapa? Jadi kita lihat tadi itu kerusakan ekosistem, kemudian mengurangi apa namanya polusi, kemudian apa namanya mencegah hilangnya biodiversitas, biodiversity, biodiversity itu jangan sampai hilang. Nah kalau ini yang terjadi, nah bahaya dan tidak akan menyumbang namanya itu keberlanjutan dari pariwisata. Kemudian yang kedua sisi ekonomi, manfaat ekonomi menghasilkan pendapatan jangka panjang, kemudian masyarakat dalam menciptakan lapangan kerja dan seterusnya. Jadi sangat penting. Kemudian yang ketiga adalah culture preservation. Jadi pelestarian budaya. Budaya kita lestarikan dengan kayak tadi itu uh, sistem kayak kita di Pemulung itu 1 tahun before they come to the Pemulung village, they are already ordered. Sudah dipesan, kami akan turun pada bulan sekian, tanggal sekian hari itu. Kami sekian orang. Nah, kayak itu. Jadi kita siapkanlah apa namanya itu budaya-budaya yang ada di sana itu. Nah, itu dia. Kemudian yang keempat itu future resilience. Jadi ada ketahanan masa depan. Jadi misalnya budaya kita ya boleh mungkin hanya di era kita gitu. Tetapi kita juga dengan menghadirkan ini eh, generasi-generasi kita di bawah itu akan ikut gitu. Nah, dengan melihat ini
apa namanya ikut merasa tanggung jawab gitu ya, enggak hanya dari sisi yang melakukan itu, tapi di bawah mereka juga. Kemudian, nah ini keuntungan yang lebih besar lagi itu adalah dari sisi lingkungan. Yang pertama itu adalah mengurangi polusi, reduce pollution. Jadi ini kan banyak sekali kita itu sampah plastik. Coba kita bayangkan itu hampir di mana-mana. Nah ini dengan adanya apa namanya ini pariwisata berkelanjutan ini ya bisa membantu lah gitu. Mungkin nanti akan ada daur ulang dan seterusnya, sampah-sampah plastik, botol dan seterusnya. Kemudian emisi karbon juga akan terbantu. Kemudian yang kedua adalah protect biodiversity. Jadi di sini apa namanya tadi hutan, kemudian koral seperti yang saya sebutkan tadi itu bisa terlindungi, kemudian hewan-hewan liar dan seterusnya itu uh, tidak gampang punah gitu, dengan adanya pariwisata lingkungan. Kemudian ada penggunaan apa namanya itu solar power, bisa kita pakai energi matahari dan seterusnya. Kemudian dari sisi ekonomi, nah, lapangan kerja pasti pasti ada, contohnya gaib kan, gaib lokal gitu. Kemudian ada lagi pengrajin, contoh ini ada di apa tuh, di slide saya itu ada foto-foto tari. Nah kayak itu kita berdayakan di di masyarakat kita gitu. Jadi sisi ekonominya akan ada gitu. Nah kayak gitu. Terus ada lagi apa namanya ya, handicraft, kemudian homestay. Jadi semua tergantung bagaimana kelompok-kelompok atau komunitas, atau ada istilah sekarang itu Pokdarwis ya, kelompok sadar wisata. Nah, kalau kita bisa mengkrit mereka itu juga diajak ke dalam hal ini, apa yang diinginkan oleh sustainable tourism itu bisa terwujud, jadi rame-rame gitu. Kemudian yang ketiga itu co-culture community. Nah ada apa namanya itu kerajinan-kerajinan yang lama itu ada juga kan, kita punya itu masyarakat adat kayak gitu-gitu. Festival kayak ini yang di slide itu ada festival kayak namanya itu Rempuk, kita pukul pokoknya adat-adat kayak itu. Nah, jadi akan hidup di masyarakat itu. Tidak ada apa namanya, tidak akan gampang tergantikan gitu. Nah kayak itu pertukaran budaya yang otomatis. Terus yang keempat itu ada, nah dari sisi travelnya, dari sisi wisatawan, apa yang didapat. Jadi mereka akan dapat meaningful experience. Jadi pengalaman yang sangat bermanfaat gitu. Melihat mungkin di sana tidak ada lihat kayak Titan kayak ini, tapi dengan hadirnya langsung di lokal kita, di komunitas lokal kita, mereka tuh keren banget kayak kayak itu. Jadi samping itu mereka juga namanya kita masuk di lokal ya, di alam yang masih bersih, lingkungan bersih bersih, jadi sangat senang banget mereka itu ketemu clean air, itu udara yang cukup bersih, kemudian kehidupan yang masih asli, tidak terlalu padat, baik ada polusi, kendaraan dan seterusnya, tapi mereka hanya melihat yang padat itu hanyalah ya kehidupan lokal, ada hewan, ada kuku-kuku ayam dan seterusnya. Itu yang dari sisi wisatawan itu yang mereka bangga gitu. Kemudian sustainable urusin praktiknya. Praktiknya kayak gimana gitu. Eco friendly accommodation. Jadi akomodasi yang ramah lingkungan. Jadi kayak di kampung-kampung itu kan, jadi ketika pokoknya misalnya lihat, oh ya kita lagi sebar gitu. Ada dia lagi penampungan air air hujan kayak kayak gitu. Mereka kayak kayak keren gitu, alami banget gitu, itu mereka ingin kayak gimana gitu ya. Kemudian dibangun dengan bahan lokal, pokoknya
apa ya, menjadi bahan-bahan kayak di uh, pernah mungkin dia jembatan-jembatan di kali-kali itu dibangun pakai bambu kemudian dianyam. Nah itu yang mereka itu kayak gitu ya, senang banget gitu. Nah itu dari sisi sisi eco-friendly accommodation. Kemudian community based tourismnya itu, kemudian contoh kami di ada namanya sarkofagus di Batu Tering itu lumayan jauh, sekitar kalau kita bilang jauh enggak juga gitu ya, karena tempuhnya itu 35 kilo, sekitar ya 15-20 menit. Nah, tapi ini sangat indigenous, jadi sangat gitu. Nah, mereka itu kami mau nginap di sini gitu ya. Nah, kita kita warga juga sudah kita educate bahwa nanti kalau ada gini-gini yang menginginkan tamu-tamu kita ingin nginep sini gimana, kita sudah educate terkait itu dan mereka welcome gitu. Warga itu sudah nyambung banget gitu. Jadi homestay-nya di sini homestay-nya warga gitu. Jadi sangat sederhana, jadi mereka ingin menikmati banget gitu ya, dari apa, situasi alam yang mereka. Yang fair wages. Jadi sini maksudnya, jadi supaya hidup itu komunitas itu. Jadi pendapatan itu kita usahakan ya banyaklah di mereka, karena biar apa yang kita harapkan di sisi dua tadi itu, walaupun ekonomi itu, lingkungan dan tradisi itu tetap hidup. Jadi mereka akan merasa memiliki gitu. Ketika wage-nya itu fair. Tapi kadang-kadang pebisnis kan tidak begitu. Nah misalnya guide lokalnya sekian. Nah mereka cerita, oh sedikit, ada malas, jangan sampai kayak itu. Jadi seorang pebisnis harus mampu di sini, terutama yang berhubungan langsung dengan guide lokal. Kemudian culture referensi itu, jadi bagaimana budaya gitu. Budaya itu tetap terpelihara gitu ya. Tetap terpelihara di sini itu dengan adanya ini ya semakin semangat warga-warga itu mempertahankan budaya-budaya yang ada. Kemudian apa tadi itu bagaimana kerajinan game itu didukung gitu ya. Nah misalnya besok ada di antara kita ini yang jadi guide, misalnya. Usahakan di sana itu kita beli. Wih, di belanja kita punya keren. Tapi kadang-kadang itu ini di lapangan, ini bawa tour guide, ada leader namanya TL istilah kita ini tour leader dari kapal itu dari kapal itu ada dikirim TL, TL ke bis. Nah bis itu ada namanya local guide, itu kita. Nah kadang-kadang eh, manajemen itu enggak ada yang enggak beli. Nah enggak, TL yang baik, apa namanya, traveler yang baik itu. Jadi mereka briefing dulu di kapal itu, briefing bahwa kita akan mengunjungi ini ada kegiatan ini, ada handicraft ini. Nah, kalau bisa kamu orang belanja deh. Nah, itu kadang-kadang walaupun sudah di briefing, kadang-kadang kamu juga, nah, kayak udah bagus. Nah, disinilah kerjanya kita sebagai komunitas itu bagaimana apa namanya itu hasil handicraft kita itu bisa apa ya mereka itu suka. Nah, itu. Jadi sehingga apa yang diinginkan oleh kita dari sisi ekonomi itu ada. Kemudian language respect. Nah, kita juga kadang-kadang boleh yang baik itu ya apa turisme itu ingin mengetahui beberapa kata misalnya, berapa harga. Kadang-kadang ada nanya bahasa lokal, bidan ya, bahasa Sumbawa. Nah, ada juga bule yang kayak gitu. Jadi di sini, nah ini membuat kebanggaan kita sebagai orang lokal ketika hal-hal semacam itu terjadi. Kemudian apa namanya nature conservation, ya ada bagaimana kita apa yang memperlakukan misalnya ada hewan-hewan
Kemudian ketika di hutan atau di kayak kita di sini kan ada di sarkofagus itu hutan banget ya, sangat hutan. Kemudian kalau kita turun ke laut misalnya ada untuk marine destination itu untuk teman-teman yang diving, kemudian snorkeling. Nah itu juga kita harus sangat menjaganya gitu. Kalau enggak rusak itu barang. Kayak apa tadi itu koral itu enggak bisa dipegang. Pegang sedikit aja patah. Kemudian challenging ya. Ini adalah tantangan. Bagaimana tantangan dari uh, pariwisata yang berkelanjutan. Yang pertama itu dari sisi keuangannya. Dari sisi keuangan itu cukup tinggi lah ya dari eco certificate, kemudian energi sistem baik tadi solar apa semua itu kan itu kan dibutuhkan dana-dana yang lumayan. Kemudian lack of funding kurangnya ini ya terutama dari pemerintah ya. Ya mohon maaf sama-sama kita tahu ya. Jadi agak kesulitan lah mendanai hal semacam ini. Apalagi ya terutama di bisnis-bisnis kecil lah, misalnya bisnis tenunan dan itu kan sangat-sangat kecil sekali gitu ya. Kemudian dari sisi stakeholder ya. Nah, kadang-kadang kan lebih fokus di apa ya, keuntungan cepat gitu ya. Nah, kayak kadang-kadang kayak itu. Kemudian kedua itu konflik interest, kepentingan. Jadi antara pengembang dan consultation. Kemudian keterlibatan itu pengambil dari atas ke bawah itu top down decision making. Kemudian yang ketiga itu terbatasnya infrastruktur ya. Itu yang apa namanya yang banyak kita temui. Kadang-kadang ya mohon maaf kayak jalur kita di sini yang masuk di daerah-daerah rural itu jalannya terutama itu yang agak miris. Kadang-kadang yang membuat apa nih, wisatawan itu kayak gimana gitu ya. Ada nanti ini kesulitan dan seterusnya. Kemudian dari sisi kebijakan. Nah ini lemahnya itu dari sisi hukum kadang-kadang kayak itu kan itu hukum sudah ada kemudian tidak diimplementasikan kadang-kadang seperti itu kemudian proses perizinan dan seterusnya kemudian kurangnya ya, kayak ada ya mungkin bisa kita kasih pajak sedikit lah dipotong ya atau kepada teman-teman pelaku UKM yang di sana. Kemudian selanjutnya dari sisi pemerintah. Jadi ada ekosistem. Nah, di sini juga masalah juga. Yang pertama itu mengembangkan menegakkan regulasi berkelanjutan, misalnya batas dan seterusnya. Kemudian zero waste, reduce plastik tadi itu bagaimana plastik-plastik yang ada itu mungkin bisa kita jadikan hal-hal yang baru lah gitu ya. Kemudian bagaimana recycle dan seterusnya. Kemudian local staff misalnya kan ini tadi sudah kita sampaikan ya bagaimana membayar mereka gitu, lebih lebih tinggi lah gitu ya. Kemudian dari sisi lokal itu mengambil riset dan seterusnya, kemudian monitor. Jadi ini yang penting itu dari sisi komunitas lokal itu, terutama di bagian ini, di bagian monitor ini itu. Jadi misalnya tamu ini udah pulang, udah balik ya. Jadi kita perlu ada form gitu. Dari sebelum datang itu kita minta bagaimana pelayanan dan seterusnya apa yang kita untuk apa itu gitu. Untuk monitor kita terkait hal-hal tadi. Kemudian kita lihat misalnya di laut sana, kita cek berkala gitu. Sehingga apa yang kita inginkan bersama itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian dari sisi turisnya. Jadi mereka itu harus misalnya memilih harus memilih eh, apa namanya itu travel-travel yang bersertifikat KIT sertifikat gitu. Karena nanti takutnya ada masalah gitu. Kemudian ada juga menghargai ya
Kapan kita bilang protokol, apa istilah sana ada deh di sana ya. Misalnya, oh harus pakai baju ini gitu. Harus pakai baju ini. Kayak contoh beberapa tahun lalu, mohon maaf, jadi ada bule datang itu di terutama di Sumbawa kan kita belum terlalu vulgar ya dibandingkan di daerah-daerah lain yang wisatanya sudah cukup maju. Kalau kita kan masih. Jadi datang, mohon maaf, datang di pantai, tidur, no something, tidak ada sesuatu, nah, ngamuk satpamnya gitu. Oh ini dong boleh gitu-gitu. Jadi kita ya selesai kita komunikasikan dengan baik-baik kayak gitu. Nah kemudian NGO-nya gimana? Nah ini tugas kita sebagai akademi dan NGO itu yang gimana kebijakan itu kebijakan tadi yang tidak berpihak dan seterusnya itu yang mungkin gimana lah kita komunikasikan. Kemudian yang kedua kita adakan studi lah atau penelitian-penelitian kecil. Kira-kira apa keuntungan dari hadirnya ini? Kira-kira apa perbaikan selanjutnya? Itu untuk lebih berkembangnya apa yang akan kita lakukan. Kemudian langkah-langkah untuk mensupport uh, keberlanjutan pariwisata itu apa saja? Yang pertama itu dari sisi travel itu adalah pilihlah dengan bijak gitu. Jadi akomodasi-akomodasi yang sudah diakui gitu ya. Jadi yang kayak gimana gitu. Pokoknya harus yang berstandar lah gitu. Kemudian yang kedua use public transport baik rental. Jadi kalau ada contoh kita di Sumbawa dulu itu ada namanya dokar itu benur gitu. Nah, misalnya kami dari dari pantai, dari kapal itu kapal, terus kita drop di satu tempat gitu, misalnya di istana dalam loka kita bilang, kan, Palas itu. Nah, no, dari pasar kita drop ke pasar. Nah, dari pasar ini tamunya itu kita suruh naik dokar itu yang pakai kuda itu. Jadi kita ndak bawa lagi tamu dari pasar itu ke dalam lokal itu pakai bis enggak. Jadi kita bagaimana ya sisi ekonomi tadi kita berdayakan. Gitu. Jadi mereka oh senang banget gitu. Nah kayak itu dia. Kemudian yang kedua itu respect lokal ya tadi itu land and basic parasitic lokal ini. Jadi bagaimana kayak tadi saya cerita itu bule-bule itu ya minimal kalau ada yang nyambung yang paham itu mereka nanya gitu what in English for it gitu. Apa bahasa Inggris ini misalnya dia mau beli what is local language for buy misalnya kayak gitu misalnya dia ketemukan sarung what is local language-nya for sarung kayak gitu jadi kita ada jadi uh, ada kebanggaan jadi sehingga langkah-langkah untuk menyupport ini ada gitu. Dan kemudian datang-datang langsung beli gitu langsung beli handicraft atau kerajinan yang dibuat sama warga itu langsung dibelikan. Kemudian dari teman-teman yang bisnis, yang bisnismen, yang bisnis apa yang bisa dilakukan kayak gitu-gitu. Jadi yang dilakukan sama mereka itu replacing plastik. Nah kembali ke tadi, kayak kita ada bungkus nasi itu pakai bungkus jajan kita siapkan. Mungkin teman-teman pernah eh, dengan Nagasari ya gitu. Jadi kami itu menyiapkan lokal-lokal makanan air itu dari lokal itu gitu. Jadi kita buatkan jajan yang dari yang bungkus bambu, bungkus daun pisang dan seterusnya. Untuk mengganti tadi itu plastik dan seterusnya. Kemudian itu terus selanjutnya dari sisi komunitas. Jadi bagi kayak tadi itu from tourist community to monetary physical. Jadi bagaimana kita harus teman-teman yang di itu di apa namanya itu di komunitas atau kelompok sadar wisata itu harus lebih aktif gitu ya. Ada tiga hal sini kemudian terakhir offer homestay training misalnya
SDM kita ini kurang kayak gitu. Nah, bagaimana bisa inilah bisa diberdayakan, kemudian di rumah-rumah tadi yang kita cerita itu bisa lebih mereka paham sehingga mengkomunikasikan dengan teman-teman itu gampang. Kemudian untuk jangka panjang itu ya kita menyiapkan skill-skill lah, terutama misalnya ada hal-hal tradisional kemudian kita kayak kita di sini di dalam lokal itu banyak sekali hal-hal yang lama ya, kuno, keris dan seterusnya itu ya kita memang memahamkan hal-hal semacam itu sehingga ketika tamu datang dan seterusnya bisa dikomunikasikan dengan baik. Kemudian dari sisi pemerintah itu ya terutama tadi itu bagaimana memberikan insentif lah kepada UKM yang masih kecil tadi itu supaya mereka bisa berkelanjutan kemudian bisa mensertifikat apa yang mereka sudah lakukan. Kemudian memberikan inilah apa namanya dana-dana lah baik untuk pemerintah pemeriksaan bahasa Inggris, bagaimana anak-anak muda itu bisa berkomunikasi dengan baik. Kemudian dari sisi skill misalnya di area tenun misalnya mereka dikasih skill, dikasih alat itu juga diharapkan. Kemudian ini yang jangka panjang dari sisi apa namanya infrastruktur itu bagaimana itu dari fasilitas, kemudian disiapkan dan seterusnya. Kemudian kesimpulannya itu adalah ada tiga hal tadi itu, yaitu lingkungan, ya kita jaga bersama ya lingkungan sehingga apa yang kita harapkan dan seterusnya bisa terjaga. Ini contoh di sebelah kanan di slide itu. Nah itu heritage itu yang dipoto itu apa ini sarkofagus itu sebelum Masehi ribuan sebelum Masehi. Kemudian dari sisi ekonomi, insya Allah kita adalah ya yang kita dapatkan ketahanan komunitasnya akan tetap bertahan langsung dengan pemberdayaan tadi. Kemudian yang ketiga itu budaya kita, budaya lama-lama dan sebagainya itu secara itu ikut terjaga dengan baik. Jadi kata kuncinya adalah wisata sejati bukan hanya melihat keindahan, tapi ikut menumbuhkan. The term isn't just saying beauty, it is helping flourish. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pemaparan yang sangat luar biasa dari Pak Dr. Umar. Ini menambah wawasan kita bersama terkait pariwisata berkelanjutan ini. Tentunya mungkin ada hal-hal yang ingin Bapak Ibu diskusikan lebih lanjut atau ada pengalaman-pengalaman yang terjadi di daerah Bapak Ibu sekalian, mungkin ada kendala-kendala dalam eh, penyambutan tamu atau mungkin ada strategi-strategi baru yang ingin disampaikan dalam forum ini, monggo silakan. Nah, kami beri kesempatan yang seluas-luasnya untuk diskusi lebih lanjut dengan Dr. Umar ini. Kalau ingin berinteraksi langsung, bisa menekan tombol raise hand, atau bisa juga bertanya melalui room chat yang ada di genggaman Bapak Ibu masing-masing. Monggo Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan dari Pak Agus Arfan. Bagaimana cara kita memastikan bahwa pembangunan infrastruktur pariwisata tidak merusak keanekaragaman hayati dan ekosistem lokal seperti yang terjadi di kawasan Labuan Bajo atau Wakatobi? Apa tantangan terbesar dalam menerapkan prinsip Have Not Threats di destinasi wisata alam populer seperti Bromo, Rinjani, atau Dieng? Terus yang terakhir, kira-kira bagaimana peran masyarakat lokal dalam menjaga kelestarian alam di tengah derasnya arus wisatawan? Ya mungkin bisa direspon satu-satu, Pak.
Bro, Pak Dokter. Langsung Ya, dijawab. ya mungkin langsung direspon satu-satu dulu biar Siap, anu siap, siap. biar Baik. ya, ya. Baik, terima kasih. Cukup bagus ya pertanyaan sharing kita ya. Jadi yang pertama itu bagaimana cara kita memastikan bahwa pembangunan infrastruktur kita tidak merusak keanekaragaman hayati ya, dan ekosistem lokal. Jadi apa namanya? Bentar, ya, jadi pertama kan kita buka ini, misalnya ada contoh ada yang marah sekarang kan air terjun ya. Jadi, nah air terjun ini misalnya mungkin 5 kilo ya dari jalan utama gitu. Kalau kita buka jalan akses di sana, kenapa enggak turun? Oh, oh, bisa rasa. Udah. Jadi apa namanya? Misalnya contoh aja air terjun misalnya, atau pantai yang baru. Jadi itu kan kita butuh akses ke pantai itu. Yang kemarin, yang mungkin tahun lalu itu masih jalan setapak. Gitu. Nah terus karena lihatnya ini, oh banyak sekali yang mau ini, yang mau datang ke sini. Terpaksa kita harus buka akses yang namanya jalan. Nah konsep di sini, nah kita harus diskusikan gitu sama teman-teman yang berhubungan dengan itu. Tingkat kerusakannya kayak apa, kemudian benefitnya kayak apa, solusinya bagaimana gitu. Sehingga dari sisi kemanfaatan, baik dari sisi ilmu lingkungan itu jalan, kemudian sisi pariwisata jalan, sisi manfaat secara ekonomi itu jalan. Nah, jadi perlu dipastikan dulu sebelum kita melakukan pembangunan infrastruktur, kita harus punya itu tadi itu analisis kebutuhan. Nah, setelah menghasilkan analisis kebutuhan melalui studi pendek atau itu, kalau kita bongkar ini kira-kira bagaimana kelanjutan kayak apa. Nah, hasil ini kita diskusikan lagi itu kepada stakeholder terkait. Sehingga nanti kalaupun ada masalah itu masalah bersama gitu. Sehingga kekhawatiran akan rusak lingkungan dan seterusnya itu bisa sama-sama kita tanggung jawab. Nah, setelah kita analisis kebutuhan, kita analisis dampak. Kira-kira seberapa besar sih dampak ekonomi kalau buka ini? Kemudian seberapa besar sih dampak kerusakan alamnya kalau kita buka akses jalan 5 kilo misalnya. Nah, semua kita analisis di sini. Kalau hasil analisis lebih ke bermanfaat, keberlanjutan dan wisata itu ada gitu ya, melebihi daripada aspek rusaknya, silakan dilanjutkan. Jadi perlu analisis kebutuhan dan analisis dampak. Bisa melalui SWOT, kan banyak sekali pendekatan-pendekatan yang akan kita lakukan. Terus yang kedua tadi, mana yang kedua tadi? Izin. Sebentar. Ya, oke. Yang kedua, bagaimana Ya, strategi sudah kami. terbaik untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keberlanjutan? Jadi, apa tantangan terbesar dalam prinsip not, no, apa, not raising? Jadi konsep di sini ini adalah kebersamaan rasa memiliki gitu. Kalau tidak, nanti misalnya nih ada Pokdarwis ingin membuka sana. Kalau mereka tidak untung, goodbye kan ini bermasalah. Jadi bagaimana membangun emosional kita ini bahwa rasa kemilikan bersama itu ada, baik dari bisnismen, misalnya ada pengusaha di Bromo itu ada pengusaha apa ke di sana kan, dibuat sedemikian rupa, tapi harus melibatkan anggota grup di situ itu untuk kalau ini rusak apa yang saya dapatkan. Nah, itu semua harus rasa memilikinya di sini tinggi gitu. Nah, jangan sampai untungnya saja menjaga alamnya tidak mau. Nah, ini kan yang berbahaya itu sampah di mana-mana. Nah, kerusakan ini, kerusakan itu. Contoh aja di Gunung Rinjani Lombok, kalau nggak salah itu berapa banyak plastik yang banyak, hampir semua lah gitu. Nah, di sini kadang-kadang educate-nya ke tim kita itu ada memang, tapi kadang-kadang kurang gitu. Makanya tadi itu rasa sense of belonging itu harus dimiliki baik oleh bisnis travelnya, kemudian teman-teman guide di sana, kemudian wisatawan juga harus paham di sana. Jadi ini lingkaran kebersamaan kita gitu. Jangan sampai
sisi travelnya untung gitu tanpa mengindahkan apa itu sampah dari seperti kerusakan alam, bisnismen yang bangun apa namanya di pinggir-pinggir kali itu, di pinggir-pinggir gunung Bromo, itu kan banyak sekali itu. Nah inilah kadang-kadang yang merusak suasana kita itu menjadi apa tadi kebermanfaat itu enggak nampak gitu. Itu yang kadang-kadang terjadi. Sehingga keindahan yang diharapkan oleh generasi muda, alam-alam itu hilang gitu. Nah, itu yang berbahaya. Kemudian bagaimana peran masyarakat lokal dalam menjaga keindahan alam tengah derasnya arus wisata. Nah, bukan tadi itu saya kembali lagi sama satu paket sebenarnya pertanyaan luar biasa. Jadi masyarakat ini harus bila sense of belonging harus tinggi gitu. Karena tadi ada tiga pilar tadi itu, ekonominya ada, bagaimana ekonomi jalan kalau lingkungannya enggak kita jaga. Kemudian apa yang ada di kampung itu misalnya ada hal tradisi harus kita kembangkan gitu. Nah, hadirnya nanti apa investor-investor kecil misalnya di wilayah itu kita duduk bareng gitu. Kami mau membuka ini, tapi kami mau dapat ini misalnya. Kita diskusi gitu. Nah, jangan sampai kita setelah mendapat manfaat yang kurang dari yang diharapkan, terjadilah keributan dan seterusnya. Itu kan banyak terjadi, akhirnya pemblokiran, tutup jalan, tutup masuk kan itu ada yang terjadi. Nah, itu yang kita jaga jadi ras. Jadi di sini itu harus duduk bersama gitu. Kita mau buka ini lokasi ini, hadirkan desa, kemudian komunitas-komunitas pariwisata kan ada Pokdalris istilah kita sekarang kelompok sadar wisata. Hadirkan mereka diskusi. Nah, buka ini siapa yang jaga, siapa yang jadi guide, siapa yang jadi ini, bagaimana begini, berapa persen income atau pendapatan ini bisa kita bagi bersama dan seterusnya sehingga rasa kepemilikan itu ada. Tetapi kalau ini tidak terjadi, insya Allah tidak akan terjaga itu. Kadang-kadang mohon maaf, kadang-kadang dibakar pos. Yang satu orang dah, masa saya lebih capek. Itu yang terjadi konflik. Yang satu sisi blokir jalan itu tebang pohon-pohon itu. Nah, jadi masalah. Nah, itu kayak kemarin di Bima itu ada Pantai Wane itu yang baru itu kan ada di negatif kan lah teman-teman itu berita oh kotor ada yang hadang jalan ada yang minta parkiran tinggi-tinggi. Nah sekarang alhamdulillah teman-teman yang mulai sadar mulai mengklingkan semua itu bahwa itu tidak benar bahwa ini kami dan seterusnya. Nah itu kalau sudah ada rasa memilikinya kan enak banget gitu jadi mereka bertanggung jawab walaupun motor parkiran mobil jauh dari area tapi keamanan terjamin gitu kalau sudah merasa bahwa inilah milik kita gitu. Harus kita kembangkan, harus kita jaga karena di sini adalah dapur kita seperti itu di sinilah dompet kita. Gitu. Kalau tidak, ya insya Allah lah apa yang kita harapkan bersama tidak ada. Baru hilang 2 menit ke sana, spion orang sudah hilang, ban motor sudah dibocorkan kan banyak kayak gitu. Nah, makanya mari bangun kesadaran bersama aja antara beberapa stake yang punya kepentingan. Itu siapa? Ya demikian, terima kasih. Ya, terima kasih atas respon dari Pak Dokter. Monggo Bapak Ibu atas kalau ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut lagi, kita masih ada. Ini ada 6 orang dan ikut. Monggo bisa menekan tombol raise hand atau bisa bertanya di room chat Bapak Ibu masing-masing. Monggo Bapak Ibu. Ini ada Ibu Ayu, Ayu Sekarini. Apakah ada beberapa pertanyaan juga nih? Gimana Apakah dia Bu? apakah pariwisata yang dikembangkan selama ini benar-benar memberikan manfaat ekonomi secara adil bagi masyarakat lokal atau hanya menguntungkan investor besar saja? Terus bagaimana strategi terbaik untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keberlanjutan? Terus apa dampak ekonomi dari wisata berbasis komunitas seperti desa, pembelajaran atau pengelipuran terhadap penduduk setempat dan apa yang bisa kita pelajari dari sana untuk dipraktekkan di daerah masing-masing? Ya mungkin bisa direspon satu-satu, Bang.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Bu Ayu Sekali. Yang pertama, apakah pariwisata yang dikembangkan selama ini benar memberikan manfaat ekonomi secara adil bagi masyarakat atau hanya menguntungkan itu? Nah, kalau untuk menjawab ini perlu kita analisis tadi itu. Jadi misalnya di lokasi A gitu. Jadi untuk memastikan kita harus lakukan studi di sini, penelitian gitu. Kita lakukan wawancara dan seterusnya, kita bagi apa? Bagi form wawancara, mungkin kita buat 10 atau 15 pertanyaan, tanya, kita analisis, itu baru bisa kita tentukan. Sehingga bisa kita ngambil langkah-langkah bahwa ternyata kesimpulannya bahwa hanya menguntungkan investor. Nah, kalau udah kita itu dapatkan data kayak itu, simpulkan kayak itu, bagaimana tindak lanjut? Nah, ini komunikasi lagi. Nah, kita undang, mungkin ada yang menjembatani pihak pemerintah, mungkin stakeholder di pariwisata, ke kantor desa atau camat setempat. Kita duduk. Ternyata hasil penelitian kami lebih mengarah ke sini. Keuntungannya kami hanya dikorbankan kan bisa kayak, tapi all of it by data. Jadi kita tidak boleh pakai asumsi. Jadi semua harus berbasis tadi. Kemudian bagaimana strategi terbaik untuk meningkatkan pendapatan masyarakat tanpa mengorbankan produk. Jadi intinya di sini, misalnya apa ya? Di tempat A, lokasi A ini kita bangun. Jadi kita juga tidak serta merta membuat tempat itu menjadi wisata yang ujung-ujung dari wisata gitu. Tetapi kita harus menganalisis dulu. Saya punya punya lokasi ini apa yang bisa saya jual? Contoh, ini desa saya ini, wih, semua rumah membuat kerajinan tangan gitu. Kayak apa itu hand weaving itu tenun. Ternyata hampir tiap RT punya rumah itu aja. Ih, kayak bisa saya jual ini untuk wisatawan asing. Nah, kayak itu. Nah, setelah kita lakukan itu, kemudian tetap kita diskusi juga gitu. Nah, bagaimana kalau kita hadirkan ini di sini, bagaimana semua kita analisis sehingga tadi itu apa yang kita harapkan bersama itu bisa bisa berlanjut dengan baik gitu. Nah, tanpa itu misalnya kita utuk-utuk, Mas datang nanti ada protes dan seterusnya, sehingga akan mengorbankan dari sisi ekonomi itu tadi. Kita capek saja, yang ada yang jadi pahlawan, ada yang jadi pemberontak, itu yang terjadi. Jadi strategi-strategi terbaik itu duduk bersama. Ini saya punya kekayaan desa ini, keunikan desa ini telah di desa ini. Ayo kita kembangkan bersama, duduk bersama bagaimana strateginya. Kalau memang itu berupa hand weaving, bagaimana cara jualnya? Apakah kita jual by face to face, mereka datang ini, atau kita ada era sekarang ada online marketing dan seterusnya. Nah, ini tergantung kita semua. Gitu. Tetapi sekali lagi, semua kita harus duduk bersama. Gitu. Kalau enggak itu sangat sulit. Gitu. Kemudian apa dampak ekonomi dan wisata berbasis komunitas? Seperti ini. Jadi hampir semua ya, kan di Pok dan Risda istilah ini kan hanya beda saja tempat ini. Jadi apa namanya? Sekali lagi saya lebih menekan itu belong tadi itu sense of belong itu tadi itu. Jadi misalnya ada komunitas yang sudah maju eh, mengembangkan wisata anunya, mungkin kita akan belajar dari strategi, mungkin strategi pemasaran, kemudian strategi melayani tamu. Tamu ini juga penting karena mereka itu pemasaran yang paling handal itu pemasaran mulut ke mulut. Mereka pulang nih dari tempat A, wih, bahasa Inggris mereka jago-jago di sana itu bagaimana melayani kami dengan bahasa yang sopan dan itu salah satu. Yang kedua, wih, bagus-bagus barangnya dibandingkan di sana sama sih bagusnya, tapi harganya sedikit low. Nah, kayak mungkin itu yang mereka terapkan walaupun sama mungkin jenis barang yang kita tawarkan ke tamu. Tetapi mungkin ada pendekatan-pendekatan yang tidak dimiliki oleh tempat lain. Nah, ini juga bisa kita pelajari dari tempat yang sudah berkembang. Mungkin dari sisi pendekatan ke tamu, bagaimana mereka welcome-nya, apakah mereka pakai tari dulu, kemudian sebelum mereka melihat hasil-hasil itu kita sajikan lokal-lokal food, misalnya jajan-jajan apa, jajan-jajan tradisional kita itu, baru kita hadirkan budaya kita, kan banyak sekali cara-cara kita. Kemudian yang duluan masuk ke situ kita kasih hadiah berupa apa cenderamata dan kita gitu. Ada semua strategi kita. Dan di sini adalah bagaimana kebersamaan ini sehingga apa yang kita inginkan ini bisa bersama gitu. Saya punya ide, tapi belum tentu yang punya uang itu tidak mau. Nah, ribet masalah kan? Ide bagus, tapi tidak didukung oleh fee. Tidak jadi juga gitu.
Nah, contoh kami di sini tamu datang turun di pelabuhan, kami welcome pakai sarung. Sudah turun, kita joget-joget-joget, nah itu. Nah mereka pulang, kita goodbye dan seterusnya kayak kita ngantar lagi pakai kain dan seterusnya. Jadi sebenarnya banyak hal yang menguntungkan dari sisi ini. Bayangkan kita urutan ketiga 2024, kemudian penelitian 2022 itu urutan kedua ya, penghasil devisa negara gitu. Tinggal ini aja bagaimana komunikasi bersama lah antar kelompok-kelompok komunitas itu. Kemudian sama stakeholder pemerintah desa dan seterusnya. Sehingga semua jalan bahwa ini adalah milik kita, untuk kita dan kembali ke kita semua. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan ke Ibu Ayu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas respon Pak Dr. Umar. Monggo Bapak Ibu, kalau ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut, mungkin bisa menyalakan tombol raise hand untuk agar kita bisa berikan eh, waktu untuk berdiskusi langsung, atau bisa bertanya melalui room chat Bapak Ibu masing-masing. Monggo Bapak Ibu. Saya ingin bertanya, Pak. Ya, monggo Bu Dwi Rizka, monggo akan. Ya, saya terima kasih atas kesempatannya. Jadi, eh, saya juga apa ya eh, pelaku wisata juga. Jadi, saya tahu bagaimana eh, apa ya up- ups and downs pariwisata di Sumbawa gitu karena eh, teman-teman juga merasakan bagaimana pariwisata Sumbawa itu masih terkesan stagnan, apa namanya tidak terlalu maju tapi tidak terlalu mundur juga seperti itu. Komunikasi bersama yang disampaikan oleh Dokter Umar itu memang tetap tetap apa namanya tetap dilaksanakan gitu, tapi hasilnya eh, tidak apa ya tidak cukup membantu untuk kemajuan pariwisata Sumbawa gitu karena ide yang disampaikan itu hanya sekedar ide yang disampaikan saja gitu dianalisa kemudian apa namanya didiskusikan kembali dianalisa diskusikan kembali tapi apa ya eksekusinya belum ada gitu jadi kami yang apa ya yang berkecimpung di dunia pariwisata ini kayak terkesan capek gitu menunggu apa namanya komunikasi atau diskusi bersama itu. Nah, kira-kira sebagai apa ya sebagai akademisi kira-kira komunikasi seperti apa yang bisa langsung apa ya didengar gitu oleh pemangku kebijakan karena wisata Sumbawa ini kan tidak hanya apa ya sudah mulai diklaim nih oleh beberapa pihak gitu. Jadi yang tersisa itu kan hanya misalkan apa ya barapan kebo mungkin yang belum bisa apa namanya yang belum diklaim oleh beberapa tempat gitu. Tapi apa namanya main jaran atau bermain kuda tuh sudah diadakan di beberapa tempat di luar Sumbawa gitu. Jadi ketika barapan kebo ini belum bisa diklaim atau belum bisa didiskusikan bersama sebagai aset budaya Sumbawa itu agak sedikit riskan gitu. Jadi ketika kita tidak punya nilai lebih di wisata Sumbawa ya wisata berkelanjutan ini tidak akan pernah terjadi begitu Pak. Itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dwi. Baik, Bisa Mbak direkam Dwi. saudara sekalian. Ya, alhamdulillah lah ya. Jadi memang itu dilema ya. Tadi sudah saya sampaikan di topoksinya si pemerintah dari KPU. Memang di situ kesulitan kita gitu. Kemarin itu kebetulan saya pemenang penelitian tentang pariwisata di sana apa namanya itu di Hiu Paus Mbak Dewi. Jadi mereka itu sudah nunggu bertahun-tahun itu teman-teman di komunitas Hiu Paus itu terkait kebijakan pemerintah. Berapa sih yang kami dapatkan itu pertanyaannya. Nah, per 2024 kemarin belum ada jawaban. Nah, di sini sebenarnya giat kita sebagai pelaku itu sebenarnya sudah high banget gitu, ingin membangun. Tetapi kadang-kadang rule from government itu tidak support banget. Nah, terkait hal ini dari sisi akademisi sederhananya begini aja. Kalau sisi akademisi kami kan tidak bisa mengeksekusi apa yang menjadi rule wilayah atau provinsi. Jadi seperti tadi itu kita mainkan di penelitian
Coba diteliti gitu. Misalnya main jalan di tempat A, di Empang, di mana-mana, silakan dianalisis. Dibandingkan dengan kegiatan lain, mana yang lebih misalnya. Memberikan dampak ekonomi, memberikan uh, nuansa kehadiran para tamu itu berapa yang banyak gitu. Sisi ekonomi berapa? Silahkan ini data gitu. Nah, data ini silahkan dikomunikasikan. Bila perlu naikkan ke artikel dan seterusnya itu dari sisi akademisi. Karena kita bicara akademisi harus by data gitu. Kita nggak bisa pakai di sini banyak ini nggak bisa kita. Jadi super saya sendiri mohon maaf sebagai akademisi itu mainannya kita. Jadi silakan diteliti memang tidak gampang, tetapi memang itu yang salah satu yang harus bisa kita lakukan karena memang hal-hal lain tadi itu sudah kita lakukan. Karena saya tahu persis kita itu kekurangan di sini, kekurangan data gitu. Nah misalnya di Hiu Paus katanya banyak sekali, coba dianalisis 1 bulan berapa yang hadir tamu sana, kemudian dampak ekonominya berapa, hadirkan lewat paper, bawa ke bagian dinas. Ini loh data kami gitu. Nah, kalau tidak diperkuat, bisa kita gandeng teman-teman di dunia warta gitu. Sehingga mensupport semua ini gitu. Kalau kita hanya main di asumsi dan seterusnya itu sangat sulit era sekarang. By data pun ada kata pun itu tidak serta merta didengar oleh pengambil kebijakan. By data pun itu apalagi kita tanpa hal-hal semacam itu. Itu sih saran kami dari akademisi Mbak Ade. Demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak Dokter. Siap. Ya, terima kasih Pak Dokter atas responnya. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut lagi, ya mungkin ada pengalaman-pengalaman di lapangan di daerah Bapak Ibu masing-masing. Sejauh ini strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan seperti apa dan bagaimana. Kalau ada kendala mungkin bisa didiskusikan lebih lanjut. Kalau ada hal-hal unik yang mungkin Bapak Ibu praktekkan di daerah Bapak Ibu masing-masing, bisa juga kita diskusikan. Siapa tahu yang menonton ini juga bisa eh, praktekkan di daerahnya atau bisa kolaborasi hal-hal yang positif lainnya hingga meningkatkan pariwisata berkelanjutan itu sendiri. Ya, monggo Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan juga dari Pak Putra Permana. Ada beberapa pertanyaan juga. Apakah promosi budaya lokal dalam pariwisata berisiko menimbulkan komodifikasi budaya? Bagaimana cara mencegahnya? Terus bagaimana kita bisa melibatkan generasi muda dalam melestarikan budaya lokal di tengah tren wisata digital dan konten viral? Terus yang terakhir, bisakah pengembangan pariwisata menjadi sarana untuk merevitalisasi bahasa dan tradisi lokal yang mulai punah? Ya mungkin bisa direspon satu. Baik. Jadi Alhamdulillah lah ya kita punya kekayaan alam yang cukup banyak sekali luar biasa ya, terutama dari sisi budaya. Memang ada rasa ini juga kita bahwa jangan sampai budaya kita bla 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 gitu ya. Tapi intinya di sini bagaimana kita memprotek semua itu sehingga budaya yang kita sajikan itu untuk pariwisata itu memberikan dampak positif, itu yang penting. Nah, walaupun ekonomi tinggi, tapi kalau berdampak negatif buat budaya kita, untuk apa? Jadi ada keselarasan ekonomi jalan, tetapi dampak terhadap budaya yang kita jual di pariwisata itu adalah berdampak positif. Nah, itu yang penting. Nah, kita kembali sekarang. Ini kan era generasi Z ya, atau GZ itu ya. Jadi, sekarang itu mainan kita itu enggak kayak kemarin kan ada namanya VR, virtual reality, pariwisata tourism VR. Jadi itulah keunggulannya era-era sekarang. Anak muda walaupun enggak kayak zaman saya tahun 80-an 90-an itu ya enggak ada yang kena ini. Tapi era sekarang itu bersyukurnya itu hadirnya digital ini.
Apakah tradisi lokal akan punah atau hal-hal lain akan punah? Tidak. Yang mereka viralkan itu kan hal-hal yang tradisi kita. Justru bagaimana kita, anak-anak muda kita ini, mereka akan lebih dekat dengan budaya. Contoh, misalnya mereka ingin memviralkan tari tari apa ngumang misalnya, ya, ngumang kita di Sumbawa. Nah, mereka pasti akan dekati orang-orang ngumang itu, akan mewawancarai dan seterusnya. Sehingga tidak ada yang negatif di sini. Nah, menurut saya hanya saja media atau tools yang digunakan adalah digital. Jadi kecintaan mereka itu malahan lebih lebih bagus itu. Nah, contoh misalnya mau kayak tadi tarian misalnya tarian tradisional kita. Bagaimana mereka mau viralkan asal-asal kalau tidak mereka dekati. Oh, bagaimana ini? Bagaimana sejarah ABC dan ini dan seterusnya. Di wawancara baru dipilihkan itu minimal ada. Jadi terkait generasi muda sekarang dengan wisata-wisata digital itu cukup bagus bagi saya. Dan bahkan ada saya mau tulis buku itu Sumbawa in My Pocket. Itu jadi Sumbawa in My Pocket itu bahwa apa namanya area wisata Sumbawa itu ada dalam kantung saya gitu by handphone. Jadi dengan adanya digital ini justru akan lebih bagus. Anak-anak muda itu lebih ini dia lebih akan dalam memahami budaya ini. Contoh aja ada kemarin anak saya itu dia buat itu Find Guide namanya. Jadi dia buat aplikasi Find Guide. Nah, tapi sebelum dia buat, dia pergi wawancara dulu lokasi-lokasi yang akan dia naikkan. Pak, bagaimana sejarah ini? Gitu. Sejarah tempat ini. Dia ceritakan, bawa, baru dia komunikasikan di situ. Jadi akan lebih positif. Yang penting teman-teman yang anak-anak muda kita ini ya bersama kita lah minimal. Jadi bagaimana menjadi kreator yang baik dari situ pasti ada etika-etika yang memang ya kita perlu juga mendampingi mereka gitu supaya hasil yang diviralkan juga itu bernilai positif. Karena apa? Misalnya di tempat A, nah, salah satu promosi kita misalnya digital tourism tadi kan melalui VR, AR dan seterusnya. Nah, misalnya bisa itu dilakukan. Nah, kita kan diskusi di sini. Nah, kita naikkan ini. Oh, iya dah. Nah, ayo kita ke lokasi dulu. Ayo kita akan dan seterusnya. Kayak itu dah, Bang Putra ya yang bisa saya sampaikan. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa. Ya, terima kasih atas responnya Pak Dokter. Semoga Bapak Ibu Ya, kalau ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut lagi, ini, kebetulan temanya sebenarnya menarik nih, karena ini menyangkut pariwisata nih, banyak hal yang coba yang bisa kita diskusikan bersama. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang ingin berdiskusi lebih lanjut bisa menyalakan tombol raise hand untuk berdiskusi lebih agar berinteraksi langsung. Ini ada Bu Bella, ya, Mbak Bella. ada uh, ikut Bu Bella nih, ada beberapa pertanyaan juga. Sejauh mana kebijakan pemerintah daerah mendukung atau justru menghambat penerapan pariwisata berkelanjutan di daerah masing-masing? Kira-kira apa peran penting antara pelaku usaha wisata, LSM lingkungan, dan pemerintah dalam membangun pariwisata desa berkelanjutan? Terus yang terakhir, kira-kira bagaimana cara mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pariwisata untuk masyarakat lokal? Ya, mungkin bisa direspon satu-satu, Baik, Pak. ya. Izin Mbak Bella. Jadi sejauh mana kebijakan pemerintah daerah? Sebenarnya dari pusat itu kan top down ya kebijakan itu. Kan kita sudah tahu bersama devisa penyumbang ketiga 2024 sampai hari ini itu adalah pariwisata. Nah, sekarang tiap daerah itu pasti beda kebijakannya. Buktinya aja contoh di Bali dan kita contoh. Bali kemudian yang baru tumbuh sekarang itu Labuan Bajo. Labuan Bajo itu kaya rumput tumbuh hotel yang mewah-mewah di sana. Nah, ini keberpihakan Pemda. Jadi menggampangkan izin dan seterusnya sampai muncul hari ini. Ada juga daerah yang tidak mau tahu kayak gitu. Ada yang bilang, ada yang bilang, oh nanti rusak arus sampai nanti kita tidak bisa masuk ke sini. Misalnya di pantai dibangun hotel nanti nilai ada. Jadi
tiap daerah itu punya kebijakan masing-masing menurut hasil analisis mereka. Jadi sangat berbeda gitu. Nah, di satu sisi, misalnya ada daerah yang memang nilai jual itu lebih banyak ke pariwisata. Mereka akan mendorong regulasi itu untuk memunculkan itu. Nah, contoh misalnya kita yang tidak punya apa namanya, saya tidak punya pantai atau nilai-nilai tradisi yang kita jual, tetapi kita punya tambang misalnya, mungkin lebih ke arah tambang, regulasinya lebih ke sana gitu, mungkin di pariwisatanya kurang. Tetapi kalau apa namanya mindsetnya, apakah tambang bisa dibuat kalau nah itu ada analisis lanjutan. Jadi sekali lagi untuk poin pertama itu masing-masing kebijakan rule of government is apa namanya itu pemerintah itu sangat berbeda gitu. Walaupun sama ada sama-sama punya pantai, tapi kadang-kadang beda analisis itu tadi itu kurang dalam mungkin atau merasa kami belum penting menggunakan nanti rusak budaya kami nanti masuk orang-orang yang tidak agamis dan seterusnya lah akan merusak budaya dan kan ada juga analisis kayak itu di daerah. Kedua, apa peran penting antara ini semua ini lingkar peran saling memperkuat itu. Pelaku usaha wisata, kemudian lembaga LSM dan seterusnya. Seperti saya bilang tadi, duduk bersama lah gitu. Misalnya di desa A itu dengan melihat keunikan yang ada itu, ayo kita bareng gitu. Siapa yang punya uang? Saya. Ayo kita bareng. Ada teman-teman SM berpikir dan seterusnya. Pemerintah desa RT, ayo kita ajak. Nah, bagaimana membangun kekayaan desa kita ini menjadi daya jualnya wisata gitu. Nah, itu harus duduk bersama sih. Kalau enggak, nanti ada ketimpangan. Nah, terus sudah duduk bersama, sudah menghadapi bagaimana pengelolaan keuangan. Iya, sama-sama juga gitu. Era sekarang kan sudah banyak alat untuk bagaimana mentabulasi keuangan dan itu sudah banyak. Di sini adalah tadi itu sense of belonging itu tadi itu belonging kebersamaan rasa memiliki itu hal yang kecil sebenarnya. Tapi saya kan hanya berbicara di tata teori, tapi secara akademisi itu sangat gampang gitu. Yang penting tadi ada kemauan bersama, baik pelaku usaha, LSM, pemerintah, teman-teman Pokdarwis dan duduk bersama. Ini kaya banget desa kita ini. Masa kita nggak bisa hadirkan, sementara desa A, desa B sana lebih bagus desa kita. Kan itu hasil-hasil analisis teman-teman di sana. Ayo kita bareng. Masalah pengelolaan uang bagaimana berapa persen ke sini itu dikomunikasikan bersama. Jangan diambil kebijakan keuangan hanya sepihak misalnya oleh pengusaha saja. Nah, saya gaji kamu orang gaji harian aja. Nah misalnya kalau tidak ada tamu tidak ada gaji. Nah, bagaimana ada komunikasinya sehingga terasa apa misalnya teman-teman LCM dapat 10%, misalnya dapat 5 juta satu bulan. Nah berapa digeser? Nah apakah mau dengan 10%? Dikomunikasikan dulu di awal. Jangan sampai udah dapat uang, kenapa kecil? Nah kayak gitu sehingga terjadilah keributan dan seterusnya sehingga yang dikorbankan adalah wisata itu sendiri sehingga apa yang diharapkan dari wisata berkelanjutan udah tidak ada kemanfaatan secara masyarakat lokal yang ada itu sudah hilang banyak terjadi itu saling blokir bahkan ada yang bersusun minta parkiran ada pernah saya dapat itu ini kelompok kami di sini turun ya ada semua itu jadi di sini itu penting itu kan rasa memiliki bersama, komunikasi bersama, mau dibawa kemana ini area ini gitu. Apakah hanya sesaat berkelanjutan? Mungkin demikian Mbak Bella. Terima kasih. Ya, terima kasih atas respon dari Dr. Umar. Ya, mungkin kalau ada lagi yang ingin ditanyakan, monggo Bapak Ibu. Kalau tidak ada lagi, akan kita akhiri pertemuan kita hari ini. Ya, sepertinya tidak ada lagi yang ditanyakan. Ya, mungkin sebelum kita akhiri, mohon Pak Dokter Ganteng dulu. memberikan closing statement atas pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Monggo Pak. Mungkin ada closing statement singkat mungkin. Oke baik. Ya, seperti di kesimpulan tadi ya bahwa pariwisata berkelanjutan itu
untuk siapa itu, untuk kita semua, anak cucu kita. Jadi dengan memelihara lingkungan, kemudian adat istiadat yang ada yang sudah lama-lama itu kita kembangkan, hadirkan anak muda dari seluruhnya, baik dengan karya-karya kreator digitalnya, itu cukup memberikan hal-hal positif ke depan sehingga keberlanjutan pariwisata, kekayaan alam dan tradisi kita itu tetap terjaga, terlestarikan dan terberdaya guna buat ekonomi kita, ekonomi lokal. Demikian mungkin. Terima kasih. Selamat berbuka. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Umar yang luar biasa memberikan pemaparan dan merespon semua pertanyaan-pertanyaan yang masuk di webinar kali ini. Sebelum kita akhiri, ada beberapa poin penting juga yang disampaikan terkait webinar kali ini. Pariwisata berkelanjutan bukan bukan tentang melarang orang datang, tetapi tentang mengundang mereka dengan cara yang benar. Ketika alam dihargai, daya dihormati, dan ekonomi dibagi, pariwisata menjadi kekuatan yang menyatukan. Pariwisata bukan hanya perjalanan fisik, tapi perjalanan etika, bagaimana kita menghargai alam, ekonomi lokal, dan warisan budaya. Pariwisata yang bijak adalah investasi jangka panjang bagi lingkungan, komunitas, dan generasi mendatang. Wisata berkelanjutan mengajarkan kita bahwa setiap perjalanan punya tanggung jawab, bukan hanya kenangan. Demikian webinar yang disampaikan oleh Yayasan Argani Nusantara Utama bersama dengan Hukum Indonesia hari ini, Rabu 23 April 2025 dengan tema Pariwisata berkelanjutan, menjaga alam, meningkatkan ekonomi, dan memperkuat budaya dengan narasumber Bapak Dr. Umar SPD MPD. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa kembali di webinar yang mendatang. Cukup sekian. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Sampai ketemu lagi. Saya siap-siap. Ya, Bang Jamin.